Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tenangkan hati kita tenangkan pikiran kita akan sama-sama memuji, menyembah Allah kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan sampai detik hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau membawa kami untuk semakin hari menikmati akan hadirat-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu. Mari Engkau yang akan siap memberkati hidup kami, sehingga Tuhan apa yang kami lakukan itu menyenangkan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah.
namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi lebih sungguh nyanyikan pujian ini. Walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini yang membangkitkan saudara, menghidupkan saudara, memberikan pengharapan bagi saudara, bahkan yang senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita berada di dalam tekanan, ketika kita berada dalam kelemahan, ketika kita berada dalam masalah. Firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan dan jawaban dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Maka dari itu sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kasih anugerah, buat kekuatan, buat kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, biarlah anugerah Tuhan saat hari ini terus mengalir dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu Bapa, biarlah hidup kami semakin hari, semakin memiliki iman yang begitu luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sekali Yesus tetap Yesus, sekali iman kami percaya kepada Kristus, iman kami tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami terus pegang Tuhan akan janji-Mu bahwa dalam Yesus ada kemenangan, ada kebenaran, dan ada kelepasan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan ini, firman Tuhan yang hidup, menghidupkan bagi kami semuanya. Memenuhi kehidupan kami, memenuhi pelayanan kami, memenuhi dalam rumah tangga kami, memenuhi dalam usaha pekerjaan kami. Firman-Mu, iya dan amin. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua mengalami satu anugerah yang luar biasa. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Februari. Haleluya. Ya, kita sudah melewati bulan Januari. Dan saya mengucapkan Gong Si Facai, selamat tahun baru Imlek, tahun baru Cina buat saudara-saudara saya yang merayakan, buat orang-orang kekasih yang Tuhan cintai, yang saya cintai, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di tahun baru Imlek ini juga saudara mengalami keberkatan Tuhan. Saudara mengalami kebahagiaan sepanjang masa sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi 2 Korintus 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dengan perikop ini adalah Paulus menerima penglihatan dan penyataan.
di mana Paulus menerima satu penglihatan dan satu pernyataan yang daripada Tuhan. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi penglihatan dan pernyataan ini bukan dari seseorang, tetapi langsung daripada Tuhan. Ayat yang kedua, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu apa yang mengetahuinya. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Jadi satu hal yang luar biasa, bahwa pernyataan Paulus dan penglihatan daripada Paulus, dia mau bermegah karena orang lain, tapi untuk dirinya sendiri tidak mau bermegah, tetapi dia mau bermegah karena kelemahan-kelemahannya, dia mau menceritakan kelemahannya. Ya, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku. Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, sesuatu hal yang bertentangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan memang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa berbeda dengan arah tujuan kita. Berbeda dengan kemauan kita. Yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya belum tentu sama dengan kemauan saudara dan saya. Jadi satu hal yang luar biasa, bahwa Allah kita memang benar, ada firman Tuhan berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang tidak bisa diselami oleh apapun dan tidak bisa diselami oleh siapapun. Kasihnya begitu luar biasa. Saya memberikan tema adalah mengucap syukur di dalam kelemahan. Katakan bersama-sama, mengucap syukur dalam kelemahan. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini sesuatu hal yang kadangkala banyak orang yang gak mau mengucap syukur di dalam kelemahan. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita akan belajar. Lewat pernyataan Paulus, lewat penglihatan Paulus. Bahwa Paulus dia mau bermegah karena ketika dia mengalami kelemahan. Ketika dia mengalami masalah. Ketika dia mengalami tekanan dalam kehidupannya. Kan memang ada firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita baik-baik saja. Bukan ketika kita mengalami keberkatan atau kepenuhan secara materi, dalam kelimpahan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan yang ada. Tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Bahkan di dalam kelemahan kita pun kita harus mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Jadi Rasul Paulus dia
supaya tidak meninggikan diri dalam pernyataan-pernyataan, karena penglihatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Maka dari itu Tuhan izinkan diberi suatu duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika dalam kehidupan saudara dan saya Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, ada kuasa kegelapan atau kuasa iblis yang menggocok dalam kehidupan saudara. Mungkin lewat suami, mungkin lewat istri, mungkin lewat anak-anak, mungkin lewat orang-orang yang kita cintai, mungkin lewat hamba-hamba Tuhan, mungkin lewat pemimpin kita, mungkin lewat anak buah kita, mungkin lewat saudara kita, ipar kita. Saya mau katakan supaya kita tidak meninggikan diri. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang seperti dialami oleh Paulus pada saat itu. Dia mengalami pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dia mendapatkan penglihatan yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri, maka diberikan suatu duri di dalam dagingnya. Masalah demi masalah dalam kehidupannya. Nah, sama seperti dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita sudah berada dalam zona nyaman, ketika kita mengalami yang namanya kebaikan, kebahagiaan, dan keberkatan, ingat baik-baik. Ketika kita sudah merasa diri kita luar biasa, maka Tuhan izinkan kadangkala terjadi masalah dalam kehidupan kita supaya kita tidak meninggikan diri. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Ini firman Tuhan mengajarkan bagi saudara dan saya, khususnya buat saya secara pribadi, bahwa ketika kita sudah mengalami satu zona nyaman sedikit, kadangkala manusia kebanyakan dia lupa, dia akan muncul secara sendirinya untuk meninggikan diri. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Ketika ada masalah dalam kehidupan kita, kita berada dalam zona nyaman dan ada masalah, itu yang namanya teguran daripada Tuhan. Itu duri dalam daging kehidupan kita. Supaya kita tidak meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apakah Rasul Paulus tidak berseru kepada Tuhan ketika dia berada duri di dalam dagingnya. Yaitu kuasa kegelapan atau mungkin masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Rasul Paulus saja dia sudah 3 kali meminta kepada Tuhan. Supaya kuasa iblis itu mundur dalam kehidupannya. Keluar dalam kehidupannya. Masalah itu keluar dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi? Rasul Paulus berkata demikian, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini seringkali terjadi bagi kita semuanya. Dan juga terjadi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini. Ketika saudara dan saya mengalami tekanan, mengalami masalah. Bukan berarti itu kita menyalahkan saudara kita, menyalahkan suami kita, menyalahkan istri kita, menyalahkan anak kita, menyalahkan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menggocok kita. Dia sebagai iblis untuk menggocok kita supaya kita tidak meninggikan diri. Supaya kita tidak meninggikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sudah 3 kali minta kepada Tuhan. Mungkin ini juga kita alami. Kita sudah berkali-kali minta kepada Tuhan supaya orang itu istilahnya supaya masalah itu keluar dalam kehidupan kita. Tetapi apa jawab Tuhan kepada Rasul Paulus? Ketika Rasul Paulus meminta supaya iblis itu undur dalam kehidupannya. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu Saudara, jadi cukup kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya bahwa ketika ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, itu sudah begitu cukup dan luar biasa. Apalah artinya materi begitu banyak, kebahagiaan begitu banyak, tetapi tidak ada kasih karunia Tuhan. Di sini firman Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Jika Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya, kita mengalami kelemahan tubuh. Kita mengalami kelemahan secara ekonomi. Kita mengalami kelemahan secara roh. Kita mengalami kelemahan secara fisik. Kita mengalami kelemahan secara mungkin kasih. Kita nggak mendapatkan kasih dari orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mau katakan supaya kasih Tuhan itu sempurna. Supaya kuasa Tuhan itu sempurna nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita sudah merasa bahwa ada banyak yang mengasihi kita, banyak orang yang menolong kita, banyak orang yang memberkati kita, banyak orang yang membantu kita. Saya mau katakan kadangkala kita sudah lupa akan kasih karunia Tuhan dan lupa akan karunia-Nya, kuasanya. Karena kita merasa banyak orang yang menolong, membantu kita. Tetapi firman Tuhan ini mengajar bagi saudara dan saya, ketika tidak ada pertolongan dari orang lain, ketika tidak ada kasih dari orang lain, ketika tidak ada kepedulian daripada orang lain, firman Tuhan berkata ini sudah sangat jelas. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, maka dari itu saya mau berkata, mengucap syukur di dalam kelemahan. Mengucap syukur ketika tidak ada orang yang mempedulikan saudara dan saya. Mengucap syukur ketika tidak ada orang yang menolong saudara dan saya. Bahkan suami mungkin tidak menolong saudara. Anak-anak tidak menolong saudara. Mungkin karyawan tidak menolong saudara. Mungkin orang-orang orang tua kita, saudara kita tidak menolong saudara. Justru di situ saudaraku saya mau kasih tahu bahwa disitulah kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ketika usaha kita semakin hari semakin stagnasi. Ketika usaha kita semakin hari semakin tidak berkembang. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara Tuhan, karena memang keadaan seperti saat itu. Di saat situlah justru kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Karena menolong saudara dan saya. Semata-mata saudara dan saya boleh ada sampai hari ini. Karena kuasa Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya semakin percaya. Semakin percaya sepenuhnya. Beberapa hari minggu yang lalu, saya mengalami kelemahan tubuh. Kurang lebih 10-15 hari. 10 hari saya terbaring. Demam tulang. Setelah itu nggak bisa bangun. Setelah itu demam sembuh, muncul virus-virus yang sudah mati, penyakit yang sudah mati muncul dan akhirnya saya menjadi alergi. Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, dan saya mau berkata, di dalam kelemahan ketika saat itu mengalami kelemahan tubuh, saya cuman bersandar berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Minum obat ini tidak mempan, minum obat itu tidak mempan. Saya hanya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak ada pertolongan dari orang lain. Jika tidak ada pertolongan dari suamimu. Jika tidak ada pertolongan dari istrimu. Jika tidak ada pertolongan dari anak-anakmu. Jika tidak ada pertolongan dari hamba Tuhan yang saudara kenal. Saya mau katakan, disitulah kuasa Tuhan akan sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Ketika tidak ada berkat dalam hidup saudara. Ketika semuanya bahan-bahan pokok naik hari-hari ini. Ketika kita mengalami tekanan masalah ekonomi. Dan tidak ada orang yang mau mempedulikan. Justru disitulah kuasa Tuhan sempurna. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya semakin percaya dengan firman Tuhan ini. Semakin yes. Bahwa di dalam Tuhan kita akan mengalami kepenuhan. Haleluya. Di sini firman Tuhan berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus, dia menyatakan, justru aku akan bermegah dalam kelemahanku. Bukan di saat dia mengalami keberkatan. Bukan di saat dia mengalami pernyataan-pernyataan yang daripada Tuhan. Bukan di saat dia mengalami yang namanya kesuksesan. Tetapi Rasul Paulus dia bermegah di dalam kelemahannya.
Dia bangga ketika dia mengalami kelemahan. Ada saudara? Ketika saudara mengalami kelemahan, saudara bangga? Saudara, dengan firman Tuhan ini saya tersenyum dan saya berkata, yes Tuhan. Saya mau berkata Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Ketika saudara dan saya kita mengalami kelemahan, kita mengalami kekurangan. Adakah kita bangga? Aku bangga, aku mengalami kemunduran usahaku. Aku bangga mengalami kelemahan tubuh. Adakah orang-orang seperti itu? Tetapi lewat firman Tuhan ini, mari kita belajar. Karena memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Semakin hari bukan semakin baik, semakin hari semakin susah. Banyak pembicara-pembicara akhir zaman. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, dengan firman Tuhan ini jangan pernah takut. Justru di dalam tekanan, justru dalam kelemahan, justru dalam kesusahan, disitulah kuasa Tuhan sempurna dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, mari dalam kelemahan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sudah tidak ada jalan. Saudara sudah mencoba untuk menghubungi orang supaya dapat jalan. Saudara sudah mencoba untuk melobi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terpenting, tetapi tidak ada jalan. Itu Tuhan izinkan supaya kuasa Tuhan sempurna. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Saudara, ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Saya percaya belum ada orang yang seperti Rasul Paulus. Ketika dia mengalami kelemahan, dia merasa senang. Ketika dia mengalami siksaan, dia merasa senang. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Rasul Paulus, dia sangat senang dan rela di dalam kelemahan. Dan di dalam siksaan. Bapak Ibu Saudara, jangankan kita mengalami siksaan. Kadangkala kita belum bisa menerima, belum bisa rela. Ketika ada orang-orang yang sudah kita tolong dan kita bantu, tetapi dia meninggalkan kita. Kita belum bisa rela. Maka dari itu terus Tuhan akan uji dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita sama seperti Rasul Paulus. Kita akan merasa rela dan kita akan merasa senang ketika kita mengalami kelemahan. Bahkan kita mengalami siksaan. Mungkin ada orang yang akan meninggalkan saudara dan saya. Ada orang yang mengkhianati saudara dan saya. Mungkin ada orang yang menyakiti saudara dan saya. Saya mau berkata, kita berkata, Tuhan, aku senang berada di dalam kelemahan. Berada dalam satu masalah ini. Sama seperti Rasul Paulus. Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kalau saudara disakiti karena Kristus, saudara harus bangga. Kalau saudara disakiti karena melakukan firman Tuhan, saudara bersaksi akan firman Tuhan yang saudara hidupi dalam kehidupan saudara. Karena saudara dikhianati karena Kristus, saudara harus bangga. Kita disakiti karena kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau katakan, saudara sudah dikhianati, saudara sudah sakiti. Saya mau katakan, kita harus rela dan kita harus senang. Tidak banyak orang yang memiliki hati yang rela ketika kita dikhianati. Dan di sini firman Tuhan berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika saudara berada dalam kelemahan tubuh karena Kristus. Saudara melakukan segala sesuatu karena Kristus dan saudara dilemahkan oleh orang lain, dilemahkan oleh suami, dilemahkan oleh istri, dilemahkan oleh anak-anak. Karena Kristus, saya mau katakan, justru dalam kelemahan saudara, saudara akan kuat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini firman Tuhan yang memberkati saya secara pribadi. Dari hari kemarin saya merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan,
mampukan saya. Ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami yang namanya masalah, karena Kristus, supaya kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka satu ayat lagi di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara, semakin banyak orang yang iri hati dalam hidup saudara, semakin banyak orang yang sakit hati dalam kehidupan saudara, karena Kristus dalam hidup saudara, saya mau katakan, semakin kita semakin akan berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Semakin kita mengalami masalah begitu banyak bertubi-tubi, masalah begitu banyak yang tidak kunjung datang selesai-selesainya. Semakin banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita, maka semakin banyak kita akan berlutut di hadapan Tuhan. Dan di dalam Mazmur 84 ini adalah orang yang senantiasa rindu dalam kediaman hadirat Tuhan. Saya percaya ketika kita banyak masalah, kita lebih banyak duduk dalam hadirat Tuhan. Banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan dan bekerja. Dan saya mau berkata bahwa mereka berjalan makin lama, makin kuat. Ketika sudah berada dalam masalah, ketika sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara berjalan makin lama, makin kuat. Iman saudara kuat, rohani saudara kuat. Dan ketika iman dan rohani saudara kuat, maka jasmani kita juga kuat. Jasmani kita kuat mencari dan kita kuat bekerja. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, biarlah kita mengucap syukur di dalam kelemahan. Karena di dalam kelemahanlah ada satu kekuatan yang luar biasa ketika ada ucapan syukur dalam kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan tadi, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu terus memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami memiliki hati yang rela, memiliki hati yang senang ketika kami mengalami kelemahan. Ketika kami mengalami siksaan, ketika kita mengalami pengkhianatan Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin orang-orang yang di sekitar kami Tuhan izinkan untuk menggocok kami Tuhan, supaya hidup kami tidak meninggikan diri. Tuhan, mampukan kami semuanya. Berkati umat-Mu, Tuhan, biarlah sepanjang bulan Februari, bahkan dalam tahun ini Tuhan, mereka senantiasa mengucap syukur di dalam kelemahan, mengucap syukur dalam kekurangan, mengucap syukur dalam siksaan, mengucap syukur dalam masalah kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan, ketika mereka mengucap syukur di dalam kelemahan, justru kuasa-Mu akan sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati pemerintahan bangsa Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kapolri, Panglima TNI, bahkan jajaran dinas kesehatan yang ada, gubernur, bahkan wali kota sampai bupati dan bahkan sampai RT RW. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, bangsa Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia maju, Indonesia dimenangkan untuk kerajaan surga. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, arahkan kedua tanganmu, terimalah berkat. Biarlah engkau diberkati oleh Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kehidupan saudara dan saya. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal pikiran kita semuanya yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya ketika kita mengucap syukur dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya.